Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik seluruh alam semesta ini, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali pelajaran kita dari Ensiklopedia Adab Islami yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Fasih Sayyid Nada hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke adab berikutnya. Setelah kita berbicara tentang adab, tentang Allah dan Rasulnya, maka penulis mulai menyebutkan jenis adab-adab berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi berdasarkan huruf hijaiyah, dari alif sampai dengan ya. Dari alif sampai dengan ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf alif, yang mana huruf alif itu memiliki beberapa adab, ya. Ada beberapa adab yang disebutkan dari huruf alif. Kalau kita melihat daftar isinya, huruf alif itu ada sekitar 13 adab. 13 adab. Yang mana ke-13 adab itu, yang pertama adab al-ijarah, adab mempekerjakan orang. Yang kedua adabul ukhuwah, adab dalam bersaudara. Yang ketiga adabul adzan, yang berkaitan dengan adzan. Yang keempat adabul isti'dzan, adab dalam minta izin. Kemudian yang kelima adabul istikharah, adab di dalam kita al-istikharah, yaitu ada pilihan kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Yang keenam adab bangun tidur. Yang ketujuh adab menyembelih. Yang kedelapan adab iktikaf. Yang kesembilan adab dalam bercelak, menggunakan celak pada mata. Yang kesepuluh adab makan. Yang ke-11 adab kepemimpinan. Yang ke-12 adab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ke-13 nanti adab intial, adab menggunakan alas kaki. Jadi menggunakan alas kaki saja itu ada adabnya. Nah, kalau pakai alas kaki keluar masuk kamar mandi itu aja ada adabnya, apalagi masalah yang besar. Baik, sekarang kita masuk ke adab yang pertama. Adab yang pertama dari huruf hamzah, di mana penulis memberikan judul di sini yaitu adabul ijarah, adab di dalam kita mempekerjakan orang. Adab di dalam kita mempekerjakan orang. Baik. Dikatakan di sini, kata penulis, qad yahtajul insanu ila isti'jari syakhsin ma. Seseorang itu
terkadang dia butuh untuk mempekerjakan orang lain. Namanya kita kan makhluk sosial ya. Tidak bisa kemudian kita hidup sendiri. Andai kata antum dikasih seluruh Pondok Chandra tapi antum hidup sendiri gitu kan, kira-kira gimana aja? Nggak usah kasih Pondok Chandra lah, antum dikasih rumah gede, rumahnya 2x1, maksudnya 2 hektar tanahnya, 1 hektar rumahnya gitu loh. Rumah kadang-kadang gede, susah untuk kita rawat sendiri. Kalau sudah gede rumahnya biasanya butuh asisten. Itu menunjukkan kita itu memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Ya, karena memang kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Terkadang juga jangankan dalam masalah seperti itu. Untuk menggibah itu butuh orang enggak? Ibu-ibu kalau mau gibah orang butuh teman enggak? Ya. Kok polos banget ibu-ibu? Karena tidak mungkin menggibah sendiri Pak ya. Tidak ada ceritanya menggibah sendiri. Kalau menggibah sendiri itu namanya ngeremon Bu. Yang ngomel itu. Nggak mungkin. Au aksaru min syahsin. Atau kadang kita butuh lebih banyak daripada hanya satu orang. Apalagi kalau kita pabrik misalkan. Pabrik itu kan butuh banyak orang. Isti'maluhu ala amalin muayyan. Kita menggunakan jasanya untuk pekerjaan tertentu. Imma li hajatihi ilai wa imma li adami qudratihi ala ada'i dzalikal amal bimufradihi. Bisa jadi pekerjaan tersebut mampu dilakukan oleh satu orang yang itu juga dia punya hajat dari pekerjaan yang dia lakukan. Karena kan ada orang ada kerjaan enggak? Nah, artinya kan dia butuh. Kita juga butuh. Dia butuh, kita juga butuh. Jadi sama-sama butuh. Atau terkadang dia mungkin dalam kondisi tidak membutuhkan pekerjaan tapi kita tawarkan ya pekerjaan tersebut. Namun hampir jarang orang tidak butuh pekerjaan. Rata-rata orang itu pasti membutuhkan pekerjaan. Wahina ba'dal adab al-islamiyah. Maka ketika kita ingin mempekerjakan orang, sebelum kita mempekerjakan orang, perhatikanlah beberapa adab. Pelajari beberapa adab ini. Wal irsyadat allati tata'allaqu bil ijarah, dan bagaimana SOP yang telah ditentukan oleh syariat di dalam kita mempekerjakan orang. Ya, ada SOP-nya. Kita bukan yang kemudian mempekerjakan begitu saja, tidak. Ya. Tapi ada SOP-nya. Ada tata tertib. Wa ana asuku ba'dan mimma tayassara li minha bi'aunillahi ta'ala. Dan pada kesempatan ini kata Syekh, aku akan menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Taib, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu istijarul muslim duna ghairi. Diutamakan mempekerjakan seorang muslim. Jadi kita mengutamakan untuk mempekerjakan seorang muslim. Andai kata ada pilihan nih, muslim kafir, sama-sama punya kompetensi yang baik secara bidang keilmuan, maka lebih utama kita memilih seorang muslim. Ya, kenapa demikian? Karena bagaimanapun kita lebih harus untuk membantu sesama kaum muslimin. Ya, kecuali dalam kondisi memang ya tidak ada lagi orang yang memiliki kompetensi tersebut kecuali orang kafir, maka dalam hal ini karena antum yang pegang kendali, antum harus bisa menerapkan ya hukum-hukum atau bisa menerapkan apa yang menjadi syariat-syariat Islam di dalam memberikan batasan kepada dia. Ya, berikan batasan kepada dia. Tanpa menzalimi dia. Kadang
Kita dapati orang itu suka mendolimi pegawainya karena dia seorang non muslim. Tidak boleh seperti itu. Justru disitulah bagian antum berdakwah. Antum berdakwah kepada dia dengan cara memperlihatkan begini loh seorang muslim itu yang baik ketika mempekerjakan orang. Sehingga dengan hal tersebut mungkin hatinya akan tersentuh. Bisa jadi mungkin selama ini di dalam pikirannya bahwa saya orang muslim ini begini. Tetapi dengan muamalah kepada antum, muamalah dengan antum, maka skeptik itu akan berubah. Sehingga dia pun akan berpikir berbeda. Oh ternyata berita-berita ataupun selama ini kabar-kabar yang saya dengarkan tentang seorang muslim tidak benar. Buktinya saya bekerja dengan mereka, mereka pun baik dengan saya. Ya. Ini perlu untuk kita terapkan dalam diri kita. Ini bisa jadi ladang dakwah. Tapi kita dapati juga justru sebaliknya, terkadang kita itu mencoreng nama baik Islam, nama baik dakwah melalui muamalah yang kita lakukan dengan sesama kaum muslimin. Ini kurang tepat. Ya. Karena Islam itu bukan hanya sekedar kita ngaji di masjid. Islam itu bukan hanya sekedar kita itu sholat, puasa, bukan hanya sekedar ya, kita berada di dalam rumah, bukan. Tapi di antara bagian atau poin penting yang tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya Islam itu adalah adab di dalam masalah kita bermuamalah. Penting muamalah. Jadi ini sering saya ingatkan kepada kawan-kawan itu kan. Terkadang kawan-kawan kita dapati Masya Allah dari sisi ngajinya luar biasa, tapi kadang-kadang muamalahnya yang kurang baik. Maka harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki sehingga tidak merusak citra daripada Islam. Nabi itu adalah orang yang terkenal dengan muamalahnya. Antum tahu orang Quraisy itu siapa? Meskipun lisan mereka mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, Muhammad kadzab dan yang lainnya, namanya menitipkan harta tetap mereka lakukan kepada Nabi SAW. Mereka kalau titip harta itu sama Nabi. Padahal lisan mereka mengatakan Muhammad itu pembohong. Tapi masalah muamalah, mereka tidak akan pernah mendustakan Nabi. Karena Nabi tidak pernah memiliki track record yang buruk dalam masalah itu. Makanya ketika Nabi berhijrah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membagi harta yang dititipkan kepada beliau, ya kepada pemilik-pemiliknya. Kata Nabi kepada Ali, ya Ali bin Abi Thalib, aku akan berhijrah malam ini bersama dengan Abu Bakar. Ini harta yang dititipkan kepadaku, kamu kasihkan kepada pemiliknya. Nabi tidak ngambil sedikit pun. Tidak ada diambil sama Nabi SAW itu. 1 dinar, padahal bisa saja Nabi mengambil semua itu toh. Bisa saja Nabi mengambil semua itu. Tapi Nabi tidak melakukan. Makanya orang Quraisy itu meskipun lisannya ngomong sama Nabi, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu kadzab, sahirun majnun. Tapi namanya nitip uang, nitip dinar, nitip dirham, mereka pasti berikan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang kita itu merusak muamalah itu. Dengan sikap, perangai, tingkah laku yang kurang elok gitu loh. Ilmu itu bukan hanya sekedar kita paham. Ilmu itu bukan hanya sebatas kita mencatat di lembaran-lembaran catatan kita, bukan hanya itu. Tetapi ilmu itu adalah kita amalkan. Makanya tasyabbuh yang terberat bukan tasyabbuh dalam masalah pakaian kepada orang-orang kafir, bukan. Bukan tasyabbuh dalam masalah berpenampilan, bukan. Tetapi tasyabbuh yang paling buruk kepada orang kafir itulah tasyabbuh dalam masalah ilmu. Ketika kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka kita seperti Yahudi. Tatkala kita tidak punya ilmu tapi kita beramal, kita seperti orang Nasrani. Itulah bentuk tasyabbuh yang paling berat. Tasyabbuh yang paling buruk yang ada di dalam tubuh kaum muslimin.
Ini bukan hanya tasyabuh itu rambut mohak gitu kan. Kemudian apalagi gayanya rambut anak-anak itu kan. Ya, kalau dia suka sama pemain bola nanti ikut gaya pemain bola gitu kan. Kalau di sini ada selokannya ditaruh selokannya. Sampai sini ditaruh. Tinggal taruh ikan aja itu. Ya kan? Nanti siapa gitu kan pemain-pemain yang lagi ngetop gitu. Siapa diantaranya? Sudah habis masanya itu Pak. Ya. Misalkan kayak yang baru-baru kayak Yamal misalkan itu. Rambutnya itu kan, rambutnya di merah-merah, ikut dia merah-merah. Ya. Siapa itu? Dia ikut. Padahal dia ngerti melakukan hal seperti itu adalah perkara yang tidak baik. Ya. Tapi kan Yamal muslim ya, meskipun dia muslim gitu kan. Tapi kalau sudah cara berpenampilan dan itu kita tahu hal tersebut tidak diperbolehkan, kita tahu ilmunya, berarti dalam hal tersebut kita telah tasyabbuh dengan orang Yahudi. Kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Berpenampilan rapi lah, ya kan? Apa salahnya? Ya. Apalagi kalau antum nikah, nggak usah terlalu sudah laku kok jamaah. Ya. Laku. Ya. Subhanallah. Taib. Kemudian dikatakan di sini, fajibu alla yasta'jiral muslim illa musliman lil qiyami alal amal. Seyogyanya kita sebagai seorang muslim itu mempekerjakan sesama muslim. Karena hukum asal itu kita disuruh untuk menolong sesama muslim. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Seseorang itu senantiasa berada dalam pertolongan Allah selama dia menolong saudaranya. Perhatikan kalimat selama dia menolong saudaranya. Saudara di sini ada dua. Makna yang pertama yaitu al-ikha fir rahim. Saudara dalam masalah rahim. Ya. Al-ikha fir rahim. Saudara dalam masalah rahim. Entah dia kakak kita, adik kita, entah dia ya sepupu kita, yang penting kita berasal dari satu rahim. Atau yang kedua, al-ikha fid din. Yaitu persaudaraan yang didasari karena agama. Karena kita berada di atas agama yang sama. Al-muslim ahul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara bagi muslim yang lainnya. Kita dianjurkan untuk menolong mereka. Dengan harapan tatkala kita menolong mereka, memberikan pekerjaan, mereka tidak perlu meminta. Kita dapat pahala. Antum jangan kira jamaah ya, antum mendapati seorang saudara antum, seorang muslim, dia kemudian melamar pekerjaan kepada antum dengan niat saya tidak kepingin minta-minta, saya kepingin kerja gitu loh. Dan antum membantu dia dalam masalah itu supaya dia tidak minta-minta, antum dapat pahala. Karena antum membantu saudara antum untuk jauh dari perbuatan maksiat. Perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Minta-minta. Antum bantu dia. Antum dapat pahala. Antum memudahkan urusan orang. Kalau memang punya. Ya, memiliki, istilahnya antum memang punya slot untuk pekerjaan. Antum kasih. Kalau memang orang tersebut bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau ternyata di tengah jalan dia berkhianat, dia tidak amanah, ya, wal amru ya'ud ilaik. Maka kita punya sikap, boleh dilanjutkan, boleh tidak. Karena kan kita sudah memberikan kesempatan kepada orang tersebut, kan begitu. Tapi secara hukum asal sangat dianjurkan untuk mempekerjakan seorang muslim. Wala yasta'jir musyrikan lil amal abad, apalagi jangan mempekerjakan orang yang suka berbuat syirik. Itu yang membuat usaha antum tidak berkah. Karena dia berbuat syirik dalam pekerjaannya. Dia sebelum bekerja, apalagi kalau misalnya antum punya toko nih, dia jualan. Pas dia jaga kasir, datang pembeli pertama, datang bayar gitu kan, itu pembeli pertama, laris. Dia syirik sama Allah Ta'ala. Ya syirik sama Allah antum. Gimana antum mempekerjakan seseorang yang dia berbuat syirik, sementara antum mencari keberkahan dengan perniagaan antum, kan begitu.
Nah, ini yang sering saya sampaikan di beberapa swalayan yang meminta saya pribadi untuk memberikan materi secara keagamaan. Saya sampaikan kepada para pegawai, di antara hal yang perlu kita syukuri sebagai pegawai itu dan tidak didapati oleh setiap pegawai. Ketika di tempat kita kerja, mereka memperhatikan urusan agama kita, sholatnya diperhatikan, ilmu agamanya diperhatikan. Ya. Bayangkan mereka meluangkan satu waktu untuk memberikan nilai-nilai agama kepada kita. Ya. Dan saya sampaikan kepada beberapa owner itu, ya sekali dua kali tidak bisa untuk kita merubah mereka, tapi dengan terus kita istiqomah, pelan-pelan mereka akan bisa mengambil pelajaran dari setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan. Itu cara membawa keberkahan. Ya, untuk pekerjakan orang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Baru datang pelanggan satu, dapatin langsung laris-laris gitu kan. Ya. Datang orang buta belanja, padahal orang buta duitnya banyak. Karena dia itu orang yang penuh dengan kesyirikan dalam otak. Wah, ini sial, ada orang buta ini kan. Gimana kemudian antum akan mendapatkan keberkahan di dalam di dalam perniagaan antum. Baik, kemudian dikatakan di sini, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, falan asta'ina bimusyrikin, aku tidak akan minta bantuan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Termasuk dalam hal ini mempekerjakan orang-orang yang kita tahu kesehariannya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan takhayul, penuh dengan itu yang membuat usaha kita tidak berkah. Itu yang membuat usaha kita tidak akan didatangi oleh keberkahan. Maka upayakanlah kita mencari pekerja yang mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sini istijarul qawiyil amin. Hendaklah kita itu mempekerjakan orang-orang yang memiliki kekuatan dan dia adalah orang yang terpercaya, al-amin. Ya. Dia memiliki kekuatan, baik itu kekuatan secara fisik ataupun kekuatan secara intelektual. Demikian pula al-amin, yang terpercaya. Ini yang mahal ini. Pegawai yang amanah. Saya sering sampaikan di beberapa tempat, terutama ketika membahas masalah integritas seorang pegawai. Kita kalau berbicara integritas seorang pegawai itu, kebanyakan kita hanya menyinggung dari sudut pandang orang-orang SDM ya toh, atau orang-orang HR misalkan. Ya. Tapi di dalam Islam itu sebenarnya ada poin-poin yang menyebutkan tentang integritas seorang pegawai di dalam bekerja. Salah satunya adalah amanah. Pegawai yang integritas itu adalah pegawai yang amanah. Nah, poin yang berkaitan dengan amanah itu banyak. Salah satunya dia amanah dengan kontrak yang telah dia tanda tangani dengan pemilik perusahaan atau tempat dia bekerja. Ketika di dalam poin-poin kontrak itu mengatakan poin ini A, B, C, D. Misalkan nih satu, selama pekerjaan atau jam kerja tidak boleh melakukan pekerjaan selain apa yang telah atau yang menjadi pekerjaan dia. Bahkan di dalam poin itu tidak boleh melakukan sholat sunnah. Maka ketika dia melakukan sholat sunnah, sementara poin itu sudah tertulis tidak boleh melakukan sholat sunnah, lalu dia kemudian melakukannya, dia dalam hal ini berdosa.
Dia dalam hal ini berdosa. Kenapa demikian? Karena sholat sunnah tetap hukumnya sunnah. Sementara menjalankan kontrak sesuai dengan perjanjian ini, atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak ini adalah satu kewajiban. Dan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kecuali kalau dalam surat kontrak itu tertulis, ya, diperbolehkan untuk melakukan ibadah sunnah selama tidak mengganggu pekerjaan. It's okay, silakan. Tapi kalau itu akan mengganggu pekerjaan, akan mengganggu waktu kerja antum, apalagi antum dikejar deadline segala macam, ya, lalu kemudian antum tinggal pekerjaan itu untuk melakukan sholat sunnah sementara dibutuhkan cepat, maka dalam hal ini tidak boleh melakukannya. Kalau tetap melakukannya, bisa jadi kita berdosa, ya, kecuali kalau memang tidak ada masalah. Nah, ini yang terkadang sering dilanggar oleh beberapa atau sebagian besar kaum muslimin. Nah, apalagi lihat ya, kalau antum di jam kerja justru antum tidak bekerja dan hanya melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Ibadah sunnah aja nggak boleh, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kelayapan sana sini. Sudah gitu, mohon maaf, kelayapannya pakai kendaraan dinas. Ya, kendaraan dinas, subhanallah. Ya enggak boleh. Itu tidak amanah. Itu mempengaruhi integritas kita sebagai seorang pegawai. Nah, kalau kita berbicara tentang amanah, ini masalah yang berat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa antu'addul amanati ila ahliha," dan tunaikanlah amanah itu kepada pemilik amanah. Ya, tunaikanlah amanah itu di dalam kepada pemilik. Siapa yang menjadi pemilik amanah? Maka dalam hal tadi surat kontrak, maka pemilik amanah tersebut adalah owner yang telah memberikan kontrak itu kepada kita. Kalau kita tidak tunaikan, maka kita berkhianat. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW, wa idza tumina khona. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah itu tuh bukan hanya sebatas nitip A, nitip B, bukan, termasuk ya, perjanjian kerja. Makanya kalau suatu ketika akhirnya salah seorang dari kita di PHK disebabkan karena kinerja kita yang buruk, ya jangan salahkan perusahaannya. Tahu-tahu tidak ada pengurangan pegawai. Kita toh yang dipecat gitu loh. Kita dipecat, di PHK gitu kan misalkan. Dipecat oleh tempat kerja kita. Tidak ada pengurangan pegawai. Perusahaan biasa-biasa aja gitu loh. Aman-aman aja. Cuma kita dipecat. Ternyata di antara poinnya karena kita tidak menjalankan kontrak dengan baik. Berarti yang salah kita. Tetapi kalau ternyata ada PHK massal dan kita masuk ke dalamnya, sementara kita termasuk orang-orang yang kalau bekerja itu baik, tidak pernah melanggar perjanjian kerja, berarti itu adalah bagian daripada ujian. Ya. Gitu aja cara untuk membedakan apakah ini adalah ulah di tangan kita atau ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kata Allah dalam ma asaba min musibatin, ya, fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah suatu musibah menimpa kalian, ya, itu disebabkan karena ulah dari kalian sendiri. Karena kita sendiri ulahnya kita. Akhirnya kemudian adanya pemecatan tersebut. Nah, ini tinggal dibedakan aja. Ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang bekerjanya baik sesuai dengan kontrak kerja yang kita lakukan, ya, ataukah yang lainnya? Nah, oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kata Umar di dalam sebuah doanya beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku du'fal amin wa khiyanatal qawi. Kata beliau, ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan orang-orang yang amanah dan pengkhianatan orang-orang yang kuat.
Aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya orang-orang yang amanah dan berkhianatnya orang-orang yang kuat. Orang-orang yang punya power dia berkhianat. Termasuk dalam hal ini para penguasa, para pemimpin yang berkhianat. Ya, doakan pemimpin. Maka kalau antum jadi penguasa, jadilah penguasa yang amanah. Penguasa yang bisa dipegang apa yang menjadi amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, as-samahatu fit ta'amul. Di antara adab di dalam kita mempekerjakan orang adalah as-samaha. Samaha itu kemudahan di dalam bermuamalah. Ya, tapi bukan bermudah-mudahan ya. Kita memberikan kemudahan kepada orang. Ya, kalau memang orang tersebut layak untuk diberikan kemudahan. Karena ada orang itu, dia memanfaatkan orang lain untuk mencari keuntungan. Padahal orang tersebut sudah memberikan kemudahan. Ya. Jadi ada orang pernah cerita sama kita. Dia ini karena saking punya dia sama pegawainya sangat care gitu kan. Akhirnya pegawainya itu suka bermudah-mudahan kepada dia. Ya, suka bermudah-mudahan, terutama dalam masalah uang. Dalam masalah uang. Jadi ada pegawainya itu yang pernah terlibat pinjol. Hampir kurang lebih sekitar berapa? 100-an juta lebih lah. Ya. Akhirnya dia diberikan kemudahan lah sama ownernya. Diberikan kemudahan segala macam. Ada pula pegawainya, dia itu kepingin beli motor. Akhirnya diberikan kemudahan sama bosnya supaya dia beli motornya jangan sampai terjatuh dalam riba. Dibayarin dulu, ditalangin dulu, nanti cicilnya ke dia. Ya, nanti kalau keluar BPKB-nya kasih ke dia supaya menjadi jaminan. Tahu-taunya keluar BPKB nggak dikasih. BPKB-nya disekolahkan lagi. Orang sudah diberikan kemudahan tapi justru dia malah berkhianat seperti itu kan tidak baik. Itu sikap yang buruk. Ya. Sikap yang buruk seperti itu. Tidak benar. Kita kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala melalui orang lain, di antara bentuk bersyukur, jangan kita kemudian menyia-nyiakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui orang tersebut. Makanya bersyukur itu bukan hanya sebatas yang kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi wujud bersyukur yang terbaik, kata para ulama, sesuai dengan perbuatan yang kita dapatkan. Contoh nikmat yang kita dapatkan. Kayak contoh tadi, kita dimudahkan sama bos kita untuk membeli motor supaya kita tidak jatuh dalam pembelian secara kredit yang besar. Kan antum tahu kan kalau kredit kendaraan berapa jadinya. Harga motor 25 kalau dikredit selama berapa misalnya kan? Berapa? 3 tahun misalkan. Jadinya yang 25 jadi 75, jadi 60 misalkan gitu toh. Ya. Hanya dilihat cicilannya per bulan sekian tapi tidak dihitung secara matang. DP-nya berapa, kemudian angsuran per bulan itu berapa, DP ditambah angsuran kalau dijumlahkan kan bisa dapat dua motor kan begitu biasanya. Kan yang nampak itu hanya cicilan per bulan sekian. Ya kan begitu toh? Cicilan per bulan sekian, taruhlah 800. Tenor cicilan 36. 60 berapa? 3648 sama berapa? 60 bulan ya, gitu ya. Ya kan? 3648 60. Kan yang dilihat tuh 800 sebulan. Ya 800 kali 60 coba berapa aja, Pak? Ya, berapa, Pak? 48 juta tambah DP. Itu belum tambah DP itu. Sementara harga motornya kalau cash berapa? 23, 25. 2 kali lipatnya. Bahkan bukan 100% lagi, bisa jadi 125%. Ini diberi kemudahan sama Allah Ta'ala melalui pimpinannya. Kamu beli, kamu bayar ke saya secara kredit, tapi dengan harga yang sama kamu beli cash. Justru kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita khianati dia. Padahal dengan kita amanah, dengan cara amanah kepada
pimpinan tersebut, itu bagian daripada kita bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan. Ini malah enggak, BPKB-nya digade lagi. Ya, disekolahkan lagi jemaah. Dan ini penyakit. Jemaah, penyakit. Kalau itu lunas, keluar BPKB digadekan lagi. Itu penyakit. Orang kalau sudah terbiasa pinjem, dia akan terus minjem. Itu penyakit minjem itu. Ya. Makanya kalau tidak ada kebutuhan, tidak usah minjem. Kalau memang kebutuhannya itu mendesak, tidak apa-apa minjem. Tapi kita kudu amanah. Ya. Kita amanah dalam masalah pinjam meminjam. Karena itu bagian daripada muamalah. Jangan antum datang ke rumah saudara antum, akhi, kita kan satu majelis ilmu di at-tauhid gini. Isolah kita pinjam uang gitu kan 5 juta gitu kan. Insyaallah nanti ana ganti awal bulan gitu kan. Awal bulan. Gak ada afwan akhi, afwan Abu Afwan antum lama-lama. Afwan. Janganlah. Gak bagus seperti itu. Jangankan jamaah, antum karena kasih tahu antum ya, ada ustadz yang kayak gitu. Ada ustadz kayak gitu. Ya gimana Marwanta sebagai ustadz itu kan? Oh, kalau jamaah aja seperti itu, jamaah ngaji jenggotnya panjang, cingkrak, masya Allah, jidatnya hitam, pinjam uang, ganti awal bulan. Paling tidak kalau antum tidak bisa ganti dari awal bulan, antum ngomong lah, afwan ana belum bisa ganti. Datang ke rumah orang itu, ngomong, bilang, ana belum bisa ganti. Ya apa, ana kasih antum jaminan. Orang senang gitu loh. Bisa jadi setelah antum jujur seperti itu, orangnya bilang, ya sudah antum tidak usah ganti. Oh faedah kan. Faedah kita tidak tahu. Tapi ini dengan pura-pura menghilang, ganti nomor segala macam. Khianat orang seperti ini. Dan aku kasih tahu antum, ada ustadz yang seperti itu. Ya, ada ustadz seperti itu. Surabaya banyak. Datang ke jamaah ngomong begini, Allah top ustadz kayak gini nih. Ada beberapa masjid saya kasih tahu, nggak usah ngaji sama ustadz, sudah. Gimana ngajarin jamaahnya jujur sementara dia bohong sama orang lain? Nggak bener. Berat. Ya. Orang sudah ngasih kita kemudahan, ya udah. Kita bersyukurlah kepada Allah dengan tidak bermudah-mudahan. Ya. Pegang kemudahan itu. Kalau kita sudah bisa amanah dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang pegawai, maka niscaya akan datang kemudahan-kemudahan berikutnya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, Nabi mengatakan, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang apabila, perhatikan nih, dia jualan, dia membeli, ataupun dia menunaikan apa yang menjadi utang piutang. Dia itu penuh dengan kemudahan. Ya, menagih. Antum beli nek beli itu loh jemaah. Ojo nemen-nemen gitu loh. Nawari. Piro, Pak? 5.000. Sedikit 2.000 dah. Nemen, ini modalnya 2,5. Ini modal gak balik. Biasanya emak-emak kalau nagih, kalau nawar itu, Bu Ibu, kalau nawar itu jangan nemen-nemen Bu. Bener dah. Pak berapa? Ya ini dasternya berapa? 50.000. Wes 100.000 3. Mikir-mikir dia nih tukang dasternya nih mau beli 100.000 3. Akhirnya karena ketemu ras terkuat di dunia, dia gak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah lepas rawis 103. Pertanyaan saya itu loh. Giliran bakul-bakul di luar Anda nawar. Anda masuk supermarket, pernah Anda berani nawar itu supermarket itu? Saya mau tanya, pernah Anda nawar supermarket itu? Yang belakangnya O, yang belakangnya apa lagi? Yang belakangnya Mart gitu kan? Oh Mart. Apa lagi? Ya. Ki. Anda pernah gak masuk ketemu sama
Pelayannya Anda bilang, Mbak, ini berapa sih? 150 aja. Berani nggak Anda? Ya kalau Anda nggak mau nawar, keluar aja. Sama kayak Anda belanja di pasar. Ya Allah, paling piro sih ngambil untung wong itu. Ya. Kalaupun Anda bisa nawar nih, Anda bisa nawar nih ya. Paling tidak selisih yang Anda berikan ke dia, anggap aja itu sebagai sedekah secara sembunyi. Tapi jangan update status setelah itu. Aslinya aku iso nawar, tapi aku kasih sedekah sembunyi. Gak bener. Asli iso nawar gitu loh. Sudahlah, paling selisihnya berapa? Kalau nawar paling turun 2.000. 2.000 itu apa sih? Gak ada apa-apanya. Ya. Subhanallah. Giliran ke supermarket gak berani nawar. Antum berani beli beli baju misalkan, taruhlah antum beli baju kaos, beli sama teman antum dengan antum beli di toko bulan itu, ya, toko bulan, apa toko bulan? Nah itu, antum berani nawar? Nggak ada. Paling antum tanya, ini ada diskonnya nggak? Nanya diskonnya, oh diskon 30%, oh saya kira 50%, nggak sido lah, ya kan? Nggak mungkin kemudian, oh saya kira 50%. Kemudian datang anunya, SPG-nya bilang, oh nggak apa-apa untuk bapak 50% gitu kan. Nggak mungkin, pasti akan berlaku secara global kan begitu toh. Sama kawan itu loh. Sama sohib sendiri gitu loh. Sama jamaah ngaji. Justru karena antum itu temennya, antum harus bantu dia. Jangan nawar. Gitu caranya. Makanya yang merusak perniagaan saudara itu ya saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri. Makanya ada kawan itu, saya suka prinsipnya. Kita kalau ngebos ya aja. Tapi kalau masalah jual beli, kamu pembeli, aku penjual loh ya. Nah gitu. Bener, di saat kita dia jualan. Saat kita tidak ada kaitannya dengan jual beli, sudah kita saling memberi hadiah kan begitu. Ya. Ini kadang-kadang kita dapati saudara-saudara kita nih, subhanallah. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita membeli, belilah dengan kemudahan. Kalau kita menjual, juallah dengan kemudahan. Dan kalau kita menagih utang, tagihlah dengan baik. Termasuk ketika kita ditagih, bayarlah dengan baik. Ini antum janji 1 bulan. Kalau antum tidak bisa, ya udah antum sampaikan. Ya mohon maaf, saya tidak bisa. Monggo apa yang bisa dibawa silahkan dibawa. Ya, ini saya tidak bisa, ini ada. Kalau sekiranya ini bisa menutupi utang, cobalah antum bawa. Antum kalau jual, kalau masih kurang, ya udah nanti tak cari tambah. Nah, kalau memang ternyata lebih kan bisa dikembalikan nanti kalau hasil penjualannya. Subhanallah. Nah, adab-adab seperti ini itu penting. Ya. Yang keempat. Adab yang keempat, di dalam kita mempekerjakan orang ada namanya at-tasyarut. Tasyarut itu ada kesepakatan bersama. Jadi ada poin yang kita sepakati bersama sehingga tidak ada masalah di depan gitu. Tidak ada masalah di belakang. Jadi di depan kita sepakat. Apa nih poin-poinnya? Ya. Kita sebagai yang memberi pekerjaan menawarkan kepada dia, nih, list pekerjaannya, job desk-nya ini. Ya, job desk-nya ini, kemudian kompensasinya ini. Gaji pokok sekian, tunjangan, pokoknya take home pay-nya sekian. Gimana? Oke, setuju, sepakat, deal, tanda tangan. Selesai. Nanti kalau ternyata dia kepingin memperkarakan, kan kita punya kesepakatan. Ada perjanjiannya. Dan secara hukum asal, secara urusan agama, kesepakatan itu wajib untuk ditaati. Melanggarnya berarti itu perbuatan dosa. Adzan dulu jamaah.
Baik, kita lanjutkan sedikit jemaah. Kemudian poin yang kelima, ya, tadi ada kesepakatan. Poin yang keempat, jadi buat kesepakatan kerja supaya tidak ada hak-hak masing-masing yang tertolimi, ya. Tidak ada hak masing-masing yang terzalimi. Dan kalau salah satu pihak menzalimi, maka dia berdosa, atau dia tidak menunaikan apa yang menjadi kesepakatan, maka dia berdosa, dia berbuat zalim. Dan ingat, perbuatan zalim ini berbahaya. Nabi bersabda, "Iyyakum wadz-dzulm, fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah." Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Adapun yang kelima, adamul ijarah fi syai'in muharram. Jangan mempekerjakan orang pada perkara yang haram. Contoh, merekrut orang untuk jualan narkoba, atau merekrut orang untuk menjadi admin judol. Ya, tidak boleh. Pokoknya perkara-perkara yang haram, sesuatu yang diharamkan, lalu kemudian kita mempekerjakan orang pada hal-hal tersebut, maka itu juga haram. Ya, itu dosa. Ya, mempekerjakan orang misalkan untuk atau menyewa pembunuh bayaran, ini sama saja, tidak boleh. Ya.
Tidak diperbolehkan. Ustadz, kalau nyewa orang untuk nagih utang, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau nagih utang itu, ya nagih utang, kita menyewa orang menagih utang, tapi dengan tidak menyakiti, melakukan kekerasan, boleh, itu tidak ada masalah. Karena menagih utang itu secara hukum asal boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah bermain fisik, ada kekerasan, maka itu nanti masuk dalam bab penganiayaan. Tapi utangnya itu hanya pokoknya. Kalau disuruh tagih bunga-bunganya haram. Makanya kalau antum mau jadi debt collector, jadi debt collector yang syar'i. Gimana debt collector? Ya itu tadi. Saya pingin pakai jasa. Ya apa jasanya? Tolong tagih utang ke sana. Ya pokoknya sekian bunganya. Oh saya enggak mau bunganya, saya pokoknya aja. Urusan bunganya itu urusan kamu. Nah kalau itu boleh. Tidak ada masalah. Karena yang tidak diperbolehkan itu kalau harus menagih bunga. Makanya kan secara hukum asal, apa hukumnya tidak membayar bunga? Tidak ada masalah. Kita tidak membayar bunga hutang itu tidak ada masalah. Karena yang disuruh bayar itu hanya pokoknya. Ya. Tapi kalau tidak membayar bunga tidak berdosa. Tapi kalau tidak membayar pokok kita berdosa. Ya, kita berdosa. Ya. Jadi tergantung nanti yang ditagih apanya dulu. Ditagih sak bunga-bunganya itu kan. Ya. Makanya jadilah debt collector yang syar'i gitu loh. Jadi sebelum antum tagih utang, antum ruqyah dulu itu si penghutang itu. Siapa tahu di dalam tubuhnya ada setan-setan apa itu? Setan-setan bakhil gitu kan ya. Tapi nggak ada setan dermawan juga cuma. Rata-rata ya setan tuh bakhil. Ya, tagih dengan cara yang baik. Ya, mungkin kalau antum tidak enak nagih, sudah antum. Makanya kalau antum pingin kasih pinjaman, antum ikuti syariat Islam. Apa syariat Islam? Kasih jaminan. Ambil jaminan. Hatta orang yang minjem itu, orang yang apa ya istilahnya? Orang yang ya dekat dengan kita. Kalau bisa kasih jaminan lah. Apalagi kalau utangnya gede. Kecuali kalau utangnya 1 juta atau 500.000. Ya wis gak usah pakai jaminan deh gitu. Tapi nek 100 juta lebih baik pakai jaminan. Entah jaminannya itu surat kendaraan. Tapi itu bukan sitaan loh ya. Antum nanti jual. Kalau ternyata dari hasil penjualan dengan utang masih kurang, antum tagih lagi supaya genap pinjamannya. Tapi kalau ada kelebihan, antum ambil bagian antum, sisanya antum kembalikan. Ya, kembalikan. Kadang-kadang kesalahan kita tuh ya, ada orang kita ngasih ke orang pinjaman, dia ngasih kita jaminan, nggak mau dibayar, sudah bawain, ditukar, ya nggak benar seperti itu, ya tidak benar, karena tidak sesuai dengan itu kelebihannya nanti namanya riba, loh tapi dia ikhlas, loh bukan masalah ikhlasnya jemaah, masalahnya ini antara pinjaman dengan pengembaliannya itu berbeda. Jangankan antum dikasih lebih sekian. Perhatikan bab ini. Sebatas dia sebelum pinjam uang, dia tidak pernah nawarin tumpangan ke antum. Tapi setelah antum kasih pinjaman, setiap antum ketemu dia, Pak, ayo barang saya. Tiba-tiba sering kasih hadiah. Maka tumpangan, hadiah yang sering dikasih itu bagian daripada ribanya. Karena kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, padahal dia tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, maka itu bagian daripada riba. Kecuali kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia. Beda hal. Tapi kalau bukan jadi kebiasaan dia melakukan seperti itu setelah ada pinjaman, itu bagian daripada ribanya. Ya. Kadang-kadang kita hal-hal seperti itu kita anggap enteng. Jangan anggap enteng. Itu perkara berat. Ya, perkara yang sangat berat.
Nah, oleh karena ya jemaah sekalian ya, jangan mempekerjakan orang pada sesuatu yang haram, apalagi menyuruh orang. Biasanya gini, contoh nih, perusahaan minta auditor untuk mengaudit dengan data yang palsu, misalkan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau hal tersebut ya dengan tujuan untuk kita berbohong, tapi ada nanti hal-hal yang dikecualikan. Tapi saya tidak ingin bahas di sini. Ya, ada yang dikecualikan. Ya, bab-babnya itu ada dikecualikan. Kita boleh untuk mengaudit, tapi pada bab-bab tertentu. Ya. Kalau misalkan laporan penjualan antum audit supaya antum dapat keuntungan, itu tidak boleh. Tapi ada bab-bab tertentu yang tidak ada masalah untuk kita melakukan auditnya gitu loh. Tapi itu nanti babnya beda. Misalkan kayak LPG, laporan pertanggungjawaban misalkan nih, kayak antum kongsi apa misalkan, kongsi sapi dengan kawan. Nah, LPG-nya harus jelas. Ya, modal berapa, pembelian berapa, penjualan berapa, margin berapa, harus jelas. Tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Kalau ternyata pelaporannya tidak sesuai dengan real di lapangan, berarti itu berbohong. Nah, kalau audit seperti ini disuruh auditnya bohong, ini dosa. Tapi kalau dalam tanda kutip nanti masalah kayak hal-hal yang sifatnya memang diharamkan syariat, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam masalah seperti itu. Nah, itu nanti pembahasannya beda itu. Ya, jangan tanya saya Ustaz Ma'ruf aja kalau itu. Ya, nanti itu beliau bagiannya di situ. Ya, beliau khusus di situ. Silakan nanti tanya ke Ustaz Ma'ruf. Ya, nanti biar beliau jelaskan dari sisi apanya kenapa diperbolehkannya. Ya, karena kalau saya yang nyampaikan, ada yang lebih senior ilmunya daripada saya. Taib. Kembali kepada hukum asalnya dulu. Hukum asalnya, sesuatu yang hukum asalnya haram tidak boleh. Ya. Tertentu, hanya pada bab-bab tertentu saja. Tapi kalau bagian-bagian yang lain yang itu memang tidak ada peraturan syariat, yang maksudnya peraturan syariat yang hal tersebut melihat itu bukan sesuatu yang haram, maka tetap kita harus tunaikan. Kalau itu negara yang menetapkan. Tapi ada sesuatu yang ditetapkan oleh satu peraturan yang itu adalah melanggar syariat Allah, maka dalam hal ini syariat Allah lebih untuk diikuti, kan begitu. Dilihat hukum negara itu apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Ya, itu salah satunya itu. Salah satunya masalah itu. Itu permasalahan yang secara hukum asal kan memungut teks itu kan perkara yang dilarang di dalam syariat dalam bab tertentu. Dalam bab tertentu. Ya, saya tidak katakan semua, tapi dalam bab tertentu. Ya, dalam bab tertentu. Tapi ada bab-bab yang secara syariat itu tidak masalah. Kayak contoh, pajak kendaraan misalkan. Karena kita pakai kendaraan ini. Ya, kita pakai, kita gunakan. Dan pajak itu kan sebagai bentuk, apa namanya istilahnya, kita sebagai legalitas kita untuk berjalan. Kendaraan akan diperbolehkan berjalan kalau ya membayar pajak dari kendaraan. Itu boleh, tidak ada masalah. Karena itu sudah tertentu. Tapi ada bagian-bagian yang tadi. Nah, kayak gitu. Itu dia yang nanti silakan untuk ditanyakan secara mendetail kepada Ustadz Ma'ruf. Lebih baik Ustadz Ma'ruf yang menjawab hal tersebut. Ya. Atau kalau ada kesempatan antum bisa belajar dengan ya Ustadz Ami, silahkan ya untuk bertanya masalah seperti itu. Karena itu adalah perkara yang perlu untuk diperhatikan. Ya, perlu untuk diperhatikan. Karena kita tidak bisa lepas, terutama di negara kita tidak bisa lepas dengan masalah seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sekiranya bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma